Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berni Hantu ingin memaparkan makalah arsitektur kota mengenai elemen-elemen urban design Kecamatan Nimboto, Gorontalo. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya yang hingga saat ini masih memberikan kita nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah arsitektur kota ini. Tanpa pertolongannya, tentunya kami tidak dapat sanggup untuk menyelesaikan tugas makalah ini dengan baik. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang dipenuhi ilmu pengetahuan seperti saat ini. Dalam makalah kali ini, kita mendapat beberapa rumus masalah. Yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan urban design, apa saja elemen-elemen urban design menurut Sirvani, dan bagaimana masalah dan potensi elemen-elemen urban design di Kota Gorontalo. Ada pula tujuan pembahasan yaitu menjelaskan pengertian dari urban design, menjelaskan elemen-elemen urban design menurut Hamid Sirvani, dan mengidentifikasi masalah dan potensi elemen-elemen urban design di Kecamatan Nimboto, Gorontalo. Lingkup permasalahan secara substansial yaitu ruang penulisan pembahasan sebuah urban space yang ada pada Kecamatan Nimboto, Gorontalo. Metodologi pembahasan yaitu metode pembahasan yang digunakan adalah deskriptif analitis yang dilakukan secara datang langsung ke lokasi Kecamatan Nimboto. Nah, pembahasannya yang pertama adalah pengertian urban design. Urban design adalah seni menciptakan, membentuk dan mengatur kota-kota secara keseluruhan. Ia melibatkan berbagai elemen-elemen perkotaan seperti desain bangunan, ruang publik, transportasi dan jasa dan fasilitas. Urban design juga urban design berbicara tentang urban design, ilmu menitik beratkan pada pengaturan, penampilan dan fungsi dari sebuah tatanan kota. Proses dan hasil berkesinambungan harus diperkirakan secara matang dengan keahlian problem solving yang mencakup beberapa level, baik berupa tempat tinggal maupun cara interaksi antara manusia, juga interaksi dengan ruang fisik di sekeliling kita. Urban design merupakan suatu perpaduan kegiatan antara profesi perencana kota, arsitektur, landscape, rekayasa sipil, dan transportasi dalam wujud fisik. Perancangan kota lazimnya lebih memperhatikan pada bentuk fisik kota. Perancangan kota dapat mewujudkan dirinya dalam bentuk tampak depan bangunan, desain sebuah jalan atau sebuah rencana kota, atau dapat dikatakan pula bahwa perancangan kota berkaitan dengan bentuk wilayah perkotaan. Ruang-ruang terbuka berbentuk jalan, taman, dan akhirnya ruang yang lebih besar dirancang bersamaan dengan perancangan fisik bangunannya, sehingga kota tersebut merupakan proses dan produk dari perancangan kota. Pembahasan yang kedua adalah elemen-elemen urban design menurut Hamid Sirvani. Itu yang pertama adalah tata guna lahan dan use. Merupakan elemen pokok dalam urban design yang menentukan dasar perencanaan dalam dua dimensi. Bagi pelaksanaannya ruang tiga dimensi. Tata guna lahan merupakan pengaturan suatu lahan dan keputusan untuk menggunakan lahan bagi maksud tertentu sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua adalah bentuk dan masa bangunan, building form and massing. Bentuk dan masa bangunan ditentukan oleh ketinggian atau besarnya bangunan,
penampilan bentuk maupun konfigurasi dari masa bangunannya. Akan tetapi, bentuk dan masa bangunan ditentukan juga oleh besaran seluruh bangunan. Yang ketiga adalah sirkulasi dan parking. Circulation and parking. Sirkulasi dalam kota merupakan salah satu alat sangat kuat untuk menstrukturkan lingkungan perkotaan, karena dapat membentuk, mengarahkan, dan mengendalikan pola aktivitas suatu kota. Selain itu, sirkulasi juga dapat membentuk karakter suatu daerah, tempat aktivitas, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah ruang terbuka, open space. Ruang terbuka selalu menyangkut landscape. Elemen landscape terdiri dari elemen keras seperti jalan, trotoar, patun, bebatuan, dan sebagainya, serta elemen lunak berupa tanaman dan air. Ruang terbuka, lapangan, jalan, sepadan sungai, green belt, tanaman, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah jalur pejalan, pedestrian ways. Area pedestrian ditunjukkan bagi pejalan kaki yang bebas hambatan. Atraksi untuk mendapatkan suasana saat melakukan pergerakan, baik statis maupun dinamis. Sistem pedestrian yang baik akan mengurangi keterikatan terhadap kendaraan di kawasan pusat kota. Mempertinggi kualitas lingkungan melalui sistem. Perancangan yang manusiawi menciptakan kegiatan pedagang kaki lima yang lebih banyak dan akhirnya akan membantu kualitas udara di kawasan tersebut. Yang berikutnya adalah pendukung kegiatan, activity support. Meliputi segala fungsi dan aktivitas yang memperkuat ruang terbuka publik, karena aktivitas dan ruang fisik saling melengkapi satu sama lain. Pendukung aktivitas tidak hanya berupa sarana pendukung, pedestrian ways, atau plaza, tetapi juga pertimbangan antara fungsi dan guna elemen kota yang membangkitkan aktivitas seperti pusat perbelanjaan, taman reaksi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tanda dan simbol, signage. Simbol dan penanda digunakan sebagai penunjuk jalan bagi arah ke suatu kawasan tertentu pada jalan tol atau jalan pada kawasan kota. Penanda yang didesain dengan baik menyumbangkan karakter pada facet bangunan dan menghindarkan street face dan memberikan informasi bisnis. Selanjutnya adalah pelestarian, preservation. Dalam urban design juga harus diperhatikan keberadaan bangunan yang sudah ada. Bentuk utama dari pemunculan strategi yang baru adalah penekanan pada elemen sejarah untuk memperhatikan karakter unik kawasan, menciptakan arti sebuah wilayah, membantu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Dan pembahasan selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah dan potensi Kecamatan Limboto Gorontalo. Yang pertama itu adalah tata guna lahan, land use. Limboto adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Gorontalo, Indonesia, dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo. Limboto juga merupakan ibu kota Kabupaten Gorontalo, terletak di 0,30 derajat lintang utara, 1, derajat lintang selatan, 121 derajat bujur timur, dan 123,3 derajat bujur barat. Yang kedua adalah bentuk dan masa bangunan, building form and missing. Bentuk masa bangunan Kecamatan Limboto terbilang modern. Hal ini dibuktikan dengan beberapa bangunan
bangunan besar, dan juga menara yang didirikan. Nah, di sini ada beberapa gambar contoh dari bentuk dan masa bangunan. Itu adalah Masjid Baitur Rahman, ada Menara Limboto, Universitas Limboto, dan kantor pengadilan. Yang ketiga itu adalah sirkulasi dan parking, circulation and parking. Sirkulasi dan tempat parkir di Kecamatan Limboto, Gorontalo terbilang tertata dengan baik. Beberapa hal dapat dilihat pada beberapa tempat dan juga parkiran. Namun ada pula beberapa kendala yang mana masih saja ada orang parkir di sembarangan tempat, padahal sudah ada disiapkan tempat parkir. Inilah bagian parkir dari Kecamatan Limboto. Dan selanjutnya adalah ruang terbuka, open space. Open space atau ruang terbuka di Kecamatan Limboto juga terbilang cukup memadai. Hal ini terlihat di beberapa tempat ruang terbuka seperti pada Menara Limboto, yang mana ramai pengunjung dikarenakan adanya daya tarik dari Menara Limboto dan juga banyaknya penjual sekitar menara dan taman budaya. Dan juga fasilitas di menara dilengkapi dengan tempat untuk duduk bersantai. Inilah gambar pertama, itu ada taman. Ini gambar kedua dan gambar ketiga. Selanjutnya adalah jalur pejalan, pedestrian ways. Pedestrian atau jalur pejalan kaki di Kecamatan Limboto cukup memadai di tempat-tempat tertentu, namun ada beberapa kendala terhadap pedestrian atau jalur pejalan kaki. Kendala yang paling banyak dijumpai adalah ruang bagi pejalan kaki di sekitar. Hal ini disebabkan ruang yang seharusnya khusus jalur pejalan kaki sudah ditempati oleh beberapa PKI. Ini contoh dari jalur pejalan. Selanjutnya adalah pendukung kegiatan, activity support. Pendukung kegiatan Kecamatan Limboto terbilang cukup memadai. Hal ini ditandai dengan terdapat beberapa tempat yang mendukung berbagai kegiatan masyarakat asli ataupun pengunjung. Ini adalah Menara Limboto yang sudah terbilang cukup bagus. Dan kedai kopi Limboto. Selanjutnya adalah tanda dan simbol, signage. Terdapat beberapa signage di beberapa titik di Kecamatan Limboto, Gorontalo yang ditentukan berupa penanda jalan dan gapura perbatasan, sehingga bagi orang-orang yang berkunjung ke Kecamatan Limboto tidak mudah untuk tersesat. Inilah contohnya. Selanjutnya adalah pelestarian, preservation. Kecamatan Limboto, Gorontalo merupakan kota yang menyimpan banyak sejarah. Salah satu sejarah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama untuk menjamin keberlanjutan ekosistem adalah Danau Limboto. Inilah contoh dari pelestarian, itu adalah Danau Limboto dan Taman Budaya. Penutup. Kesimpulan, itu urban design adalah seni yang dapat mengatur dan membentuk kota-kota secara keseluruhan dengan melibatkan berbagai elemen antara lain bangunan, ruang publik, transportasi, jasa dan fasilitas. Ada pula urban design menurut Hamid Sirvani bahwa tata guna lahan, bentuk dan masa bangunan, sirkulasi dan parking, ruang terbuka, jalur pejalan, pendukung kegiatan, tanda dan simbol, serta pelestarian adalah elemen pokok dalam urban design. Masalah dan potensi yang terjadi di Kecamatan Limboto untuk bentuk dan masa bangunan Limboto dapat disimpulkan modern. Hal ini dibuktikan dari beberapa bangunan yang ada. Begitu pula dengan sirkulasi dan parking di Limboto. Cukup tertata, namun masih ada masalah dalam parkir sembarangan. Untuk open space,
juga cukup memadai. Jalan perjalanan untuk beberapa tempat juga cukup memadai. Tempat pendukung kegiatan masyarakat pun cukup memadai. Tanda simbol yang ada sudah cukup untuk memberikan informasi pada masyarakat, serta pelestarian kota sudah sangat memadai. Maka dari itu, untuk kota Limboto terbilang kota yang cukup tertata. Hanya ada beberapa permasalahan seperti parking sembarangan. Masih banyak masyarakat yang parkir sembarangan, padahal pemerintah sudah cukup menyediakan fasilitas parking untuk masyarakat. Namun masih saja ada parking sembarangan. Saran sebagai masyarakat Kecamatan Limboto, Gorontalo, agar kiranya lebih menjaga sarana prasarana kota, karena semua yang dibangun adalah untuk kepentingan dan keperluan masyarakat setempat maupun pengunjung itu sendiri, serta dapat menggunakan sarana dan prasarana sesuai fungsi dan kegunaannya. Baiklah, itulah pemaparan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.